Good news guys, Garuda lagi dipasangin mesin turbo sama beruang merah. Nggak pakai lama, nggak pakai rewel. Menko Infrastruktur Ahyai baru aja balik dari Moskow dan bawa oleh-oleh yang bikin tetangga sebelah panas dingin. Kita nggak cuma bicara soal PLTN terapung Rosatom yang bakal bikin listrik se-Indonesia murah meriah, tapi soal transfer teknologi yang selama ini pelit dikasih sama blok sebelah. Kenapa Nikolai Patrushev, orang paling dipercaya Putin, mau kasih jeroan teknologinya ke kita? Apakah ini tanda Indonesia bakal jadi poros maritim baru yang nggak bisa disetir lagi? Kita kupas tuntas dari urusan Giant Sea Wall yang nilainya ribuan triliun sampai beasiswa nuklir gratisan tanpa ribet. Tonton sampai habis atau lo bakal nyesel lihat Indonesia melesat sendirian. Menurut lo, siapa yang bakal paling iri lihat kemesraan Rusia ini? Tulis di kolom komentar. Dunia lagi sibuk saling sikut urusan geopolitik yang makin gak jelas juntrungannya. Indonesia malah main cantik. Gak tanggung-tanggung kita langsung gaspol sama Rusia. Ini bukan sekadar salaman formalitas atau bagi-bagi souvenir di depan kamera, bos. Ini urusan PLTN terapung transfer teknologi, sampai ngebangun poros maritim yang bakal bikin tetangga sebelah makin sulit tidur nyenyak. Bayangkan, Menko Infrastruktur kita Ahyai nekat terbang ke Moskow buat ketemu Nikolai Patrushev, orang kepercayaan Putin yang kalau melirik aja bisa bikin bursa saham gemetar. Ini sinyal keras. Indonesia nggak mau cuma jadi penonton di pinggir lapangan yang sibuk ngunyah kuaci sementara negara lain bagi-bagi kue teknologi tinggi. Kita bicara soal Rosatom, raksasa nuklir Rusia yang teknologinya bukan kaleng-kaleng. Selama ini kita cuma mimpi punya listrik murah dan stabil, Rusia nawarin PLTN terapung. Ini jenius. Indonesia itu negara kepulauan, kalau ngebangun reaktor di darat, urusan pembebasan lahan aja bisa makan waktu 7 turunan gara-gara birokrasi yang lebih ruwet dari benang kusut. Dengan reaktor terapung, kita tinggal parkir di pinggir pantai, colok ke gardu, langsung terang benderang itu pulau-pulau terpencil. Sindiran halus buat yang selama ini cuma jualan janji energi terbarukan, tapi implementasinya selemot siput kena rematik. Rusia bawa solusi konkret, bukan cuma presentasi PowerPoint yang penuh animasi estetik tapi nol eksekusi. Kenapa pertemuan Ahyai sama Patrushev ini krusial? Karena yang dibahas itu daging semua. Mulai dari pelabuhan modern yang juga nggak cuma buat sandar kapal tongkang, tapi hub logistik digital yang terintegrasi. Terus ada proyek perkereta apian. Bayangkan kalau kereta api Rusia yang tangguh itu meliuk-liuk di tanah air, efisiensi logistik kita bakal melonjak drastis. Selama ini biaya logistik kita itu mahal banget. Lebih mahal dibanding gengsi orang yang maksa beli iPhone terbaru, padahal cicilan motor masih nunggak. Kalau ini terrealisasi, daya saing maritim kita bakal melesat. PT PAL dan Pelindo bakal jadi aktor utama, bukan cuma jadi figuran di negeri sendiri. Tapi jangan naif juga. Kerjasama ini pasti bikin polisi dunia di sebelah sana gerah. Pasti bakal ada narasi-narasi miring soal ketergantungan atau keamanan. Denger ya, Indonesia itu berdaulat. Kita bukan negara yang bisa disetir pakai narasi ketakutan. Transfer teknologi strategis yang ditawarkan Rusia itu kunci. Kita nggak mau cuma beli barang jadi, kita mau pintar juga. Rusia kasih ilmu, kita serap, lalu kita kembangkan sendiri. Itu baru namanya kemandirian industri maritim modern. Ini adalah lompatan besar. Atau kalau kata anak zaman sekarang, ini level up yang bikin kita nggak lagi dipandang sebelah mata sebagai pasar doang, tapi sebagai mitra strategis yang punya taji. Bicara soal teknologi canggih, tawaran Rusia soal kapal cepat dan sistem logistik digital, itu benar-benar pukulan telak buat mereka yang cuma mau keruk sumber daya kita tanpa kasih nilai tambah. Kita lagi bangun fondasi buat jadi poros maritim dunia. Kalau pelabuhan kita sudah secanggih di Moskow, minus saljunya tentu saja, dan sistem perkereta apian kita terhubung dari ujung pelabuhan ke pusat industri, siapa yang berani macam-macam sama Indonesia? Kita punya posisi geografis yang seksi, sumber daya yang melimpah, dan sekarang kita punya nyali buat gandeng partner yang berani kasih daleman teknologinya. Ini bukan soal memihak blok timur atau barat, ini soal kepentingan nasional. Kita butuh energi murah, kita butuh infrastruktur yang nggak cuma kosmetik, dan kita butuh dihormati sebagai pemain besar. Rusia tawarkan itu semua di atas meja. Kalau ada yang bilang ini berisiko, ya hidup memang risiko. Lebih berisiko lagi kalau kita diem aja jadi penonton sementara sejarah lagi ditulis ulang. Indonesia lagi bergerak menuju kemandirian energi dan maritim. Jadi, buat para pengkritik yang hobi nyinyir di medsos tapi kontribusinya nol besar, mending minggir dulu. Garuda lagi mau terbang tinggi bareng beruang merah, dan ini baru permulaan dari simfoni kekuatan baru di kawasan. Banyak yang nyinyir halah nuklir kan bahaya, ntar kalau bocor gimana? Duh, mending belajar dulu deh daripada cuma modal ketakutan zaman purba. Teknologi reaktor modular kecil, SMR terapung dari Rosatom, itu sudah operasional di Arktik, tempat yang suhunya bikin gigi gemetaran tiap detik. Dan hebatnya, PT PAL Indonesia sudah resmi jadi partner buat membangun unit energi terapung ini.
Artinya apa? Kita nggak cuma jadi konsumen yang terima jadi. Kita lagi bicara soal transfer teknologi TOT. Masif. BRIN dan Rosatom lagi nggodok ekosistem risetnya. Jadi anak-anak bangsa yang pinter-pinter itu nggak bakal berakhir jadi sekadar admin pinjol atau kurir paket doang, tapi jadi ahli nuklir yang ngelola energi masa depan negeri sendiri. Ini sindiran keras buat proyek-proyek masa lalu yang cuma beli barang bungkus plastik, tapi pas rusak bingung nyari teknisinya karena ilmunya nggak dikasih. Menko AHY ketemu Nikolai Patrushev itu bukan buat makan kaviar sambil ngeteh cantik, bos. Pertemuan di Moskow awal Juni 2026 kemarin itu bahas proposal spesifik buat modernisasi infrastruktur. Bayangkan Rusia nawarin sistem logistik digital yang terintegrasi. Selama ini kirim barang dari Jakarta ke Papua lebih lama daripada nunggu balasan chat dari gebetan yang nggak peka. Dengan teknologi Rusia kita mau bikin jalur perkereta apian dan pelabuhan yang satset das-das. Rusia punya pengalaman ribuan kilometer jalur kereta di medan ekstrim. Kalau mereka bisa jinakin salju, masa jinakin jalur logistik kita aja nggak bisa? Ini langkah strategis biar biaya logistik kita nggak lagi mencekik leher rakyat jelata yang mau jualan online. Nggak cuma energi, sektor maritim kita lagi dipoles habis-habisan. PT PAL lagi mematangkan kolaborasi dengan Akbar Shipbuilding buat bangun kapal-kapal canggih. Ini bukan kapal nelayan biasa yang mesinnya sering ngadat, tapi kapal dengan spesifikasi tinggi, termasuk potensi kapal cepat yang didukung teknologi militer. Logikanya begini. Kalau kita punya teknologi buat bikin kapal perang yang tangguh, otomatis kedaulatan maritim kita naik level. Nggak ada lagi itu cerita kapal asing masuk seenak jidat buat curi ikan sementara kita cuma bisa dada-dada di pinggir pantai. Kita lagi bangun pagar yang kokoh dengan cara gandeng partner yang nggak pelit bagi-bagi rahasia dapur teknologinya. Indonesia lagi main di dua kaki dengan sangat elegan. Kita nggak mau cuma dikunci sama satu blok doang. Pas Barat sibuk kasih sanksi sana-sini, kita malah buka pintu buat Rusia buat bangun infrastruktur tangguh iklim dan proyek Giant Sea Wall. Ini gokil sih. Kita manfaatin ketegangan dunia buat ambil untung sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional. Sambil tertawa kecil kita bisa bilang ke dunia, sorry ya kami nggak ikut-ikutan berantem, kami lagi sibuk jadi negara maju. Sindiran ini menusuk banget buat mereka yang pengen Indonesia terus jadi pasar produk mereka, tapi pelit kasih investasi di sektor manufaktur dan teknologi tinggi. Kalau kemarin ada yang bilang kerja sama Indonesia Rusia ini cuman angin surga, sini saya kasih paham pakai logika yang lebih tajam dari silet cukur. Kita nggak lagi bicara soal beli barang jadi yang kalau rusak harus manggil teknisi dari Moskow pakai ongkir selangit. Ini soal kemandirian total yang bikin negara-negara tradisional pemberi utang mulai gigit jari. Rusia itu tipikalnya beda sama si anu atau si itu, yang kalau kasih bantuan teknis syaratnya harus pakai tenaga kerja mereka dari level manajer sampai tukang sapu. Rusia lewat kesepakatan AHY dan Rosatom justru buka pintu buat transfer of technology, TOT, yang radikal. Kita bicara soal pembangunan galangan kapal nasional yang nggak cuma bisa ngetok pelat besi, tapi bisa ngerakit sistem propulsi nuklir terapung. Bayangkan, PT PAL bakal punya sertifikasi internasional buat bangun kapal-kapal berteknologi tinggi. Ini sindiran pedas buat kita sendiri yang selama puluhan tahun cuma bangga jadi tukang jahit baju merek luar atau tukang rakit motor merek tetangga. Sekarang kita mau pegang cetak birunya. Kalau kita sudah pegang teknologinya, siapa yang butuh impor terus? Indonesia lagi proses hijrah dari negara yang cuma bisa konsumsi jadi negara yang mulai bisa produksi barang-barang high-tech. Ini bukan cuma lompatan besar, ini namanya teleportasi ekonomi. Salah satu poin ngeri dari pertemuan AHY di Rusia adalah soal logistik digital. Selama ini sistem logistik kita itu manualnya minta ampun. Birokrasinya berlapis-lapis kayak kue lapis legit, tapi rasanya pahit buat pengusaha. Rusia nawarin sistem digital terintegrasi yang bisa memantau pergerakan barang dari pelabuhan sampai ke pelosok desa pakai teknologi satelit dan AI. Terus, urusan kereta api. Rusia itu punya jalur kereta Trans-Siberia yang panjangnya minta ampun dan tahan banting di cuaca ekstrem. Mereka mau bawa teknologi itu ke sini untuk memperkuat konektivitas.